Iya, benernya lu kayaknya Enggak. Enggak apa-apa. Jangan. Kita udah sering ngebahas setiap hari ya. Makanya. Ibu sambung memang penting banget karena ya dia harus punya value melihat sosok ayahnya bersama dengan seseorang. Jadi dia juga bisa belajar itu, bukan hanya menggantikan. Kalau sekarang ada orang tua gue yang nyokap gue yang bisa bantuin dia apa segala macam pada saat gue kerja ganti-gantian sama gue. Cuman dia penting banget untuk dia mendapatkan value itu kan, orang tua sama orang tuanya ada lengkap gitu, bisa memberikan kasih sayang. Ayo tembak. Ya apaan sih, udah gak bisa kepake nih. Gol! Mas, bah, lu ngapain, Meh? Ben, nonton bola. Wah, lu stres. Pakai baju bola, pakai kupluk anak motor. Ini bawaan lu kayak pedagang terus lo. Siap bawa pedagang lu sembarangan. Ini lu bawa trompet, nonton galon bola. air. Hei Ben, penonton itu adalah pemain ke-12 dalam tiap pertandingan. Nah, terus? Jadi harus Maksudnya? latihan juga dong. Emang lu main bola sama siapa? Ya nggak main bola, jadi supporter bola. Biar nanti pas jadi supporter bola nggak kaku. Gue kira lo udah kawin lagi jadi lebih sehat. Enggak, Ternyata lo lu malah bahas. malah Kenapa lo tambah bahas stres ya. Gue aja yang belum kawin lagi kagak stres. Weh. Biasa. Dulu kita Bro banget. brojol. Lo ngapain sih, Bay? Seru kan? Lo masih hobi main bola dong? Masih. Ya, Sampai sekarang? Nih, kalau lo mau dandan bola tuh begini tuh, baju. Lihat tuh, foto gue sendiri tuh. Lihat tuh. Mana? Lihat tuh. Foto lo. Foto sendiri. Mana coba. Foto enggak tapi enak aja lo. Foto gue sendiri gue taruh di baju. Tuh lagi main bola. Ini dandan main bola. Terus lo ngapain nih? Ini lagi mau jadi supporter bola, terus katanya janjian sama lo kan. Iya. Kan lo kan anaknya bola banget. Iya makanya. Lu sampai nonton bola ke MU segala kan waktu itu? Ya nggak mau sombong, cuman ke MU doang, sama ke London juga, sama ke... Pertanyaannya, sama siapa? Apa? Mantan nih. Iya. Berarti sekarang nggak ada siapa-siapa nggak? Woi, nggak ada lah. Ayo. Terus nih udah ditinggalin aja. Udah biarin aja, tadi diberesin. Stres lah. Ini handphone juga gue tinggalin sini aja. Jangan panter diambil orang nih. Ini buat gua. Bener-bener kadang-kadang. Nah, sini aja Ben. Sini. Heeh. Waduh, banget. Terus silakan. Iya. Silakan. Ya, makasih ya. Ngomongin soal bola, lo tuh sejak kapan sih hobi main bola, hobi nonton bola, dan apa yang pernah lo lakuin sampai bela-belain buat bola? Bola gue ingat pertama kali gue suka banget bola itu Piala Dunia USA 94. Piala Dunia 94 di Amerika. Waktu itu gue nonton bola sama bokap gue. Semenjak itu gue gak tau gue jatuh cinta dengan permainan itu. Dan klub pertama kali yang gue suka tuh Manchester United. Klub apa itu? Enggak, gue udah jatuh cinta dengan Manchester United. Terus emang dari dulu gue gila banget Eric Cantona, terus juga David Beckham. Bisa dilihat kan? Nggak ada mirip-miripnya sih memang. Dari David Beckham, terus habis itu eranya kemarin Robin van Persie segala macam. Tapi emang dari dulu gue pengen banget bisa nonton langsung. Jadi gue inget waktu itu gue kuliah kan, terus akhirnya gue nazar. Kalau gue lulus kuliah, gue akan berangkat ke Manchester United. Akhirnya kejadian, lulus, kebetulan gue ada kerjaan, dapat duit kan, gue habisin buat beli tiket. Kayak MU. Berangkat gue. Tapi gue sampai sana akhirnya gue memenuhi impian gue bisa berkunjung ke Manchester gitu. Klub favorit lo? Iya. Menang tapi? Saat itu, menang-menang ya Pak. Ketemu Milan, gue ketemu Beckham. Waktu itu Beckham masih main di Milan kan. Gue nonton MU lawan West Ham, nonton Chelsea, banyak lah. Jadi semenjak itu, gue sampai setiap tahun kayak bolak-balik. Wih, sedap gitu kan. Langsung ke London, kenapa nonton bola? Ya, tapi semenjak punya anak nggak bisa. Beda prioritas Pak. Pernah nggak tapi gara-gara bola lo sampai ninggalin kerjaan? Terakhir sih pernah, yang terakhir kali gue pergi, gue pengen banget waktu itu karena Ronaldo balik ke Manchester. Artinya waktu Real Madrid lawan MU, tahun gue lupa 2000. Pokoknya ini tahun terakhirnya Ferguson di Manchester. Ronaldo waktu itu main buat Madrid, ketemu di quarter final, ketemu MU. Gue harus berangkat, tapi waktu itu gue lagi ada kerjaan segala macam. Bohong. Terus juga Bohong.
Enggak lah, izin. Sama istri yang bohong. Oh itu masih istri ya? Mbak, jangan ngomongin gitu, Mbak. Kenapa sih lu seneng banget? Gue nonton bola, kebetulan gue nonton. Dan MU kalah. Iya. Sakit rasanya. Tapi udah itu pengalaman mungkin 3 tahun lalu kali gue terakhir kali pergi ke sana. Sekarang lo dengan kegiatan lo udah gitu, sekarang kan sebagai single parent, masih sempat gak sih mikirin hobi? Kan lo harus berperan sebagai bapak dan sebagai ibu. Masih. Sekarang gue kalau dulu mungkin lebih banyak di luar, misalnya kayak main bola segala macam. Kalau sekarang gue kegiatan gue di luar kerjaan dan di luar bersama dengan Sienna itu benar-benar gue pilih-pilih banget. Artinya, misalkan gue ada pertandingan sepak bola, gue main sama siapa, jauh atau enggak. Terus juga permainannya seperti kalau dulu ada yang ngajakin bola, ayo. Kalau sekarang seberapa penting ya, berapa lama ya gue bisa pergi ya. Terus udah berapa lama gue gak bisa punya waktu yang cukup buat anak gue. Kalau misalkan memang gue lagi sibuk banget ya, lebih baik kan gue punya waktu luang gue habiskan sama anak. Sienna baru masuk sekolah? Sekarang umurnya 3 tahun dan sekarang udah di preschool, umur 3 sampai 4. Nanti setelah 4 tahun dia mau persiapan masuk pre-reception untuk masuk ke TK. TK. Berarti sekarang udah lumayan banyak bisanya dong ya? Udah. Apa yang terakhir bisa apa? Yang paling bisa sih sekarang dia ngatur-ngatur bapaknya. Emang harus diatur bapaknya kayaknya. Tahu kan? Sih terlalu lepas ya. Tahu kan umur 3-4 tahun kan? Iya. Udah mulai ngatur, ayah duduk sini, ayah jangan begitu, ayah nyetir jangan cepet-cepet, ayah jangan ayah minum jangan pakai tangan kiri. Wah, semua pokoknya diatur sama anak gue. Jadi ya apa ya? Ya seru lah karena gue akhirnya membiarkan dia memberikan space untuk dia bereksplorasi dengan pikirannya, dengan kemauannya gitu. Tapi umur 3-4 tahun tuh udah mulai gini loh sih, ayah minta ibu kali. Ya udah mulai pengen ada temennya sih, walaupun ya ada lah beberapa teman. Cuma kan seru memang kalau punya adik. Begitu dia ngomongin soal adik, soal mama baru gitu ya, itu tanggapan lo gimana? Terbebani gak sih? Tadinya gue ngerasa kayak agak bukan terbebani ya, kayak oh harus ya gitu. Cuman gue juga harus clear kan, bener-bener clear antara gue bener-bener harus sadar nih kemauan gue juga dan keinginan gue juga dan kebutuhan gue juga gitu. Tapi memang kalau bukan dengerin ya, kalau gue belajar ngobrol sama psikolog, kebetulan orang tua gue juga psikolog gitu. Memang apalagi Sienna kan sama gue gitu, jadi memang ibu sambung tuh penting, ibu sambung supaya dia punya figur itu. Walaupun sejauh ini, iya benernya lu kayaknya Enggak apa. Jangan, Kita udah sering ngebahas setiap hari ya. Makanya. Ibu sambung memang penting banget karena ya dia harus punya value melihat sosok ayahnya bersama dengan seseorang. Jadi dia juga bisa belajar itu, bukan hanya menggantikan. Kalau sekarang ada orang tua gue yang nyokap gue yang bisa bantuin dia apa segala macam pada saat gue kerja, ganti-gantian sama gue. Cuman dia penting banget untuk dia mendapatkan value itu kan, orang tua sama orang tuanya ada lengkap gitu, bisa memberikan kasih sayang, cinta dan perhatian. Iya. Kan lo suka ganti-ganti pacar kan sekarang ya? Ya gimana? Gak, maksud gue jadi seorang single father tuh beratnya di mana buat lo, Ben? Mungkin kalau gue sendiri, artinya gue nggak ada orang tua nyokap gue yang bener-bener punya waktu dan punya kesempatan untuk bisa bareng sama gue, mungkin ya. Tapi gue bersyukur buat alhamdulillah gue punya ibu gue selama gue bekerja dia bisa menggantikan posisi itu, dan gue kerja juga bisa lebih tenang kan. Gue bisa kerja tenang, bokap gue juga kerjanya bisa waktunya bisa diatur. Jadi kita memang ganti-gantian gitu. Jadi sejauh ini kalau tanya beratnya, lebih ke berat kekhawatiran aja sih bahwa anak gue akan tumbuh pertama nih ada perhatian media, terus juga nantinya dia akan bergaul sama teman-temannya, terus habis itu juga secara gue juga pengen dia sisi religiusnya juga baik gitu kan, lebih ke bukan beban ya, tapi lebih ke kewajiban sih memang kita harus lakukan. Jadi kekhawatiran gue mampu nggak ya gitu. Tapi sosok Sienna buat lo, kalau bisa diceritain gitu, seperti apa sih, Ben? Buat pemirsa. Sienna ibaratnya kalau buat gue kayak cermin lah. Ya bener-bener kayak cermin. Artinya gini, cermin lo berkaca di situ gitu. Lo yang gimana, lo yang punya sifat seperti apa, itu yang akan lo tularkan ke anak lo. Jadi kalau misalkan lo nggak pengen anak lo pengen wajahnya, artinya lo pengen sosoknya itu sosok yang baik. Yang paling pertama lo harus lakukan adalah lo jadikan lo sosok seperti itu dulu, baru lo bisa memberikan itu. Jadi kalau gue pengen apa yang gue lihat di cermin dan di air itu, ibaratnya kayak gue lagi ngaca tapi ngaca di air gitu, gue pengen lihat wah sosoknya Sienna itu bagus gitu ya. Gue juga harus merubah diri gue kan untuk menjadi sosok yang lebih baik gitu. Oh iya sih, gue gila, Sienna ngeri banget ya.
Iya, Mirip emaknya. mukanya. Iya sih. Kalau lagi di tempat kerja, tiba-tiba lo kangen sama Sienna, apa yang lo kangenin dari Sienna? Jangan jawab dulu ya. Oke. Nanti kita balik lagi dengan jawaban Ben. Tetap di obrol-obrol, nggak asal ngobrol.